wabarakatuh. Makin pas, makin pasti pas FM. Pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang luar biasa, sehingga di sore hari yang cukup lumayan cerah ini Mitra Pas bisa bersua kembali melalui frekuensi kesayangan kita 101 FM Radio Paspati untuk melanjutkan kajian kitab ala pesantren, kitab Fathul Qorib. Dan salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang juga senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Dan Mitra Pas yang berbahagia, di sore hari ini satu topik menarik juga sudah kami siapkan melanjutkan kajian di Selasa kemarin. Namun sebelumnya telah hadir beliau Ustadz Sutrisno LCMPD dari Pondok Pesantren Pelangitan Pati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik nih Ustadz? Alhamdulillah. Aman dari banjir? Aman dari banjir. Kemudian yang kena banjir diberi ketabahan dan diberi kesabaran. Amin. Dan Mitra Pas, satu topik menarik sore hari ini adalah masih seputaran tentang zakat, yakni zakat fitrah. Tentu juga Mitra Pas, sore hari ini selama dialog berlangsung Anda bisa bergabung melalui SMS dan WhatsApp 085277999101 atau juga telepon 0295385877 atau juga bisa streaming Mitra Pas di www.pasfmpati.com dan juga bisa melayangkan komentar Anda langsung melalui kolom komentar yang tersedia di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Zakat fitrah, monggo silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Pendengar Radio Pas FM yang berbahagia, sore kali ini kita meneruskan kajian kita Fathul Qorib ala makna pesantren dengan fasal tema zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun wa tajibu, lan wajib apa zakatul fitri, zakat fitrah. Wa yuqalu lan den ucapake laha kedue zakatul fitri, apa zakatul fitrati, zakat fitrah. Oleh wajib zakat fitrah itu bisalah sati asya'a kelawan telu piro-piro suci-suci. Jadi kewajiban mengeluarkan zakat ini ada kategori yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Materi ada 3 pembahasan yang memang ketatapan hukum napa zakat. Al-Islami rupane Islam. Yang pertama ketatapan hukum zakat fitrah itu kalau memang Islam. Berarti fala fitrata monggo ora ana kewajiban zakat iku mujub ala kafirin ing atase kafir asliin kang asli. Berarti kewajiban orang Islam. Jadi untuk orang kafir yang asli kafir benar-benar tidak kewajiban apa zakat. Ngoten nggih. Illa fi raqiqihi, kejaba ing dalem budake kafir. Wa qaribihi lan kerabate kafir al muslimina kang muslim kabeh. Artine ana wong kafir tapi ya napa wong kafir niki duweni budake muslim utawa duweni kerabat muslim sing menjadi tanggungan nafkah. Sing kewajiban kan yang menanggung nafkah itu. Jadi ketika orang kafir mempunyai kerabat muslim yang kerabatnya itu dinafkahi setiap hari, ditanggung kehidupannya, maka kewajiban untuk mengeluarkan zakat si muslim kerabatnya atau budaknya. Ngoten nggih. Budake. Sing kewajiban ki budake, tapi yang menafkahi kan orang kafir. Maka yang kewajiban apa? Orang kafir mengeluarkan zakat atas nama budak atau kerabat yang dinafkahinya. Ngoten nggih. Wa bi ghurubi syamsi, lan kelawan amblese srengenge min akhiri yaumin sangka akhir dina min syahri ramadhana sangka bulan Ramadan. Lah ini kedan apa?
diperjelas nalikane kewajiban zakat niku ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Nah, jadi ketika bulan Ramadan sudah menjelang akhir ya, pada hari terakhir dalam bulan Ramadan, ternyata napa ghurubi syamsi wis ambles srengenge. Artinya sudah masuk pada bulan Syawal nantinya. Nah, ketika ghurub itu baru kewajiban zakat. Napa baru kewajiban zakat. Nah, berarti ketika awal Ramadan belum ada kewajiban zakat. Loh, takjil mendahulukan awal zakat boleh. Tapi belum napa ketetapan hukum wajib. Karena belum ghurubi syamsi. Sehingga nanti akan ada penafsiran ketika orang mati, orang yang meninggal sebelum ghurub itu bagaimana hukumnya? Apa kewajiban zakat atau enggak? Atau orang yang nantinya lahir ketika ba'dal ghurub. Ini jadi satu pembahasan nantinya. Mantan. Nah, termasuk napa syarat yang kedua harus bi ghurubi syamsi. Wong kok ngonangi amblese srengenge akhire bulan Ramadan. Wis mulai nek ana ambles Allahu Akbar. Wis mulai napa takbiran nggih. Iki wis napa? Kewajiban napa zakat. Wahina idin fatukhraju mongko den tokake apa zakatul fitri, zakat fitrah. Aman sangka wong mata kang mati sapa man oleh mati mau ba'dal ghurubi ing dalem sawise amblese srengenge. Ono wong kok napa? Kapundhut wis apa wis dalam keadaan apa akhir hayate mau meninggali ba'dal ghurub. Sabare napa maghrib. Ngonangi dalam keadaan masih gesang teng alam donya. Ghurubi syamsi bar maghrib napa kapundhut utawa isa kapundhut to bahkan napa tengah wengi kapundhut lagi kewajiban zakat nalikane napa ngonangi ghurubi syamsi dene napa kewajiban zakat wis mati yo zakat yo sing zakate nggih duriyae nggih yo anak-anak turune pedang ngetokake zakat atas nama bapake atas nama napa keluarga sing ninggal wajib dizakati. Ngoten. Zakat fitrah kan cuma sedikit. Nah, ngoten. Nah, ya harus digaris bawahi yang napa? Ana wong ninggal ba'dal ghurub nggih. Sawise napa? Amblese srengenge berarti kewajiban zakat. Walaupun wis mati, ya anak keturune ngoten nggih. Dunaman ora kok wong. Wulida kang den lahirake sapa man ba'dahu ing dalem sawise ghurub. Lah iki napa? Ana wong hamil, basa napa hamil niku pas lahir oleh lahir ba'dal ghurub. Sawise amblese srengenge. Berarti si jabang bayi niki, napa? Si jabang bayi niki ora ngonangi napa ghurubu syamsi. Ngoten nggih. Nalikane lahire ba'dal ghurub artine wis bar amblese srengenge wis masuk wektune Syawal. Berarti ndekne ora ngonangi ghurubi syamsi, berarti mboten kewajiban zakat. Mafhume pripun nek ana kok bocah cilik lahir bocah cilik niku. Lahire mang qoblal ghurub. Ana lahir sadurunge napa amblese srengenge lagi pecatet lahir. Bariku terus langsung ghurub. Lah iku ya kewajiban zakat. Laki lahir kok zakat nggih, zakat fitrah masalah ngoten. Niku nggih. Iki pokoke napa yang menjadi tekanan itu adalah ba'dal ghurub apa qoblal ghurub. Nah, dunaman wulida ba'dahu. Nek lahir ba'dal ghurub berarti napa mboten kewajiban zakat. Ngoten. Wa wujudul fadli lan anane turahan. Saiki zaman saniki nggih rata-rata nggih turah nggih. Turah bandane kanggo ngetokake zakat sing ketok sithik niku. Ya tapi nek dalam keadaan belas mboten wonten dalam fakir dalam keadaan nggo mangan ae mboten wonten. Ya mboten kewajiban zakat. Bima yafdulu niku. Tapi maksudnya dalam apa wujudul fadli ini an qutihi wa qutii alaihi fi dalikal yaum. Pas dino iku tok. Pas hari iku pancen turah. Cukup tinggo napa? Tinggo dahar terus ana turahan. Iku wajiban zakat. Nek gak duwe belas pas hari itu enggak duwe piye. Ya ampun pas hari itu memang enggak ada yang dikeluarkan ya. Ayomi Idul Fitri.
Pasti no iku berarti nggih mboten kewajiban. Wa kadza lailatuhu ayundun. Yo rinane wong ini dalam keadaan di situ ada kelebihan yang memang bisa dikeluarkan zakat. Wa yuzakilan zakat sapa asyakhsu awawan am nafsihi sangga awak dhewe sakhs wa aman lan sangga wong talzamu kang wajib ing man apa nafaqatuhu nafaqoe man minal muslimina sangga pira-pira wong muslim. Jadi kewajiban zakat niku wong kanggo awake dhewe karo kanggo wong sing dinafaqoi. Jadi kepala keluarga duweni bojo, duweni anak. Lah iku termasuk bagian saka aman napa talzamuhu nafaqatuhu. Jadi wong sing dipenafaqoi setiap hari iku sing kewajiban sing nafaqoi, sing ngetokake berarti bapake mau nggih. Yo wis bondone bareng-bareng ditokno ngoten. Ya atas nama napa? Zakate napa? Wong sing dinafaqoi. Tapi syaratnya napa? Al muslimina. Syaratnya muslim. Yo. Wa mafhumi bi fala yalzamu al muslimu fitrata 'abdin wa qaribin wa zawjatin wa qaribin wa zawjatin kuffarin. No, wa in wajabat nafaqatuhum. Ono wong nafaqoi, wajib nafaqoi ini kan wajib ngetokake zakat kan ngoten. Sing dinafaqoi mau kan ya mbake kewajiban mengeluarkan zakat bagi orang yang dinafaqoi. Tapi fala yalzamu al muslimu fitrata 'abdin wa qaribin wa zaujatin sing kufarin. Nah niki sing dinafaqoi ternyata budak utawa napa kerabat bahkan bojone, tapi sing dinafaqoi kabeh niku dalam keadaan kufar, dalam keadaan ki ampake mboten muslim, yo mboten kewajiban ngetokake zakat. Nah sing teng atas mau napa kewajibane napa zakat aman wa qaribi al muslimina atau ana wong kafir nah malah kewajiban zakat oleh kewajiban zakat sebab nafaqoi kerabat utawa budak sing muslim. Nanti kewajiban zakat artinya mengeluarkan zakat atas nama keluarga sing dinafaqoi tapi keluargane muslim. Tapi wong muslim mboten kewajiban mengeluarkan zakat atas napa yang dinafaqoi napa kerabat utawa budak, tapi budak lan kerabat iku dalam keadaan kafir. Ngoten sebalik berarti. Ngoten nggih. Wa in wajabat nafaqatum wa idza wajabat al fitratu lan nalikane wajib awal fitratu zakat fitrah ala syakhsi ing atase awa-awaan yo fa yukhraju mongkon tentokake apa fa yukhriju mongkon ngetokake sapa wong soan ing sak sok min kuti baladihi sangka bahan kekuatane negarane man. Nah kita mengikuti jalur Imam Syafi'i ya. Tapi nanti ada pendapat-pendapat yang memperbolehkan selain daripada kuti baladihi. Ingkana baladian fa ingkana fil baladi aqwatun ya guli ba'duha wajib al ikhraju minhu walau kana asyashu fi badiyatin. Nah, walhasil nopo yang dikeluarkan adalah bahan pikuatan dari satu negara, desa atau Korea atau nopo sing dadi bahan pokok wajib al-ikhraju minhu walau kan lan senajan ana sapa asyah wawan fi ba'diyatin ing dalam desa la aku takkan uga ana bahan pikuatan iku maujud fiha ing dalam badiyah ya akhraja mong ngetokake sapa man min kuti aqrabil biladi sangka bahan pikuatane cedhak-cedhake desa utawa daerah artinya memang harus mengeluarkan yang untuk zakat fitrah ketika makannya padi, beras maka nanti yang dikeluarkan bahan pikuatan itu. Ini satu pendapat yang kita anut tapi kita tidak bisa menolak dalam keadaan zaman atau makan sekarang ini ketika mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang. Nanti akan ada sedikit pembahasan tentang itu.
Kalau kita menengok dalam hadis Nabi kan kunna nukhrijuha yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id itu kan, kunna nukhrijuha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam so'an min ta'amin wa kana ta'amuna at-tamar wa syair wa zabib. Nah, memang kebiasaannya makanya tamar, syair, gandum yang dikeluarkan itu. Itu memang tapi kalau kita melihat zaman sekarang ya, ayakuna al mustahikun lizakati tolabu minhu i'ta'il qimati likauniha anfa'u. Nah, ya. Kita melihat dari pendapat ulama muasyarah ya, kalau kita menggunakan qimah itu lebih anfa, sehingga banyak ulama yang memang memperbolehkan. Melihat keadaan saat ini ketika fuqara wal masakin, yang lebih membutuhkan adalah al-qimah. Wa tudfa'u az-zakatu anten menhaga apa az-zakatu zakat ilal asnafi maring pira-pira golongan as-samaniyati kang 8. Nanti zakat jelas nanti akan diberikan kepada orang-orang tertentu, tidak semua mendapatkan. Siapa yang akan mendapatkan itu? Jadi ketika apakah ini boleh dikasihkan orang miskin atau orang kaya? Kita lihat nantinya. Inamas shadaqatu, di sini kan ada satu pembahasan 8 golongan yang akan diberikan zakat itu. Alladzina zakarahumullahu ta'ala fi kitabih al-aziz fi qouli ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Termasuk pertama adalah fuqara, masakin, amil, mu'allaf qulubuhum. Termasuk riqab, budak, gharim dalam keadaan orang yang mempunyai hutang ya. Sabilillah, yang berjuang pada jalannya Allah. Wa ibnis sabil, masuk musafir. Dari ke-8 ini yang nantinya diperbolehkan mendapatkan zakat. Itu rangkaian ini yang kami tekankan dalam zakat fitrah ini. Yang pertama tadi yang mungkin masih pembahasan zakat fitrah yang bagian yang awal, yaitu ketika syarat yang kedua adalah ghurubus syamsi. Ya, ketika sudah masuk pada ghurubus syamsi, maka baru kewajiban mengeluarkan zakat. Berarti ketika ada zakat dikeluarkan di awal Ramadan, pertengahan Ramadan atau menjelang akhir Ramadan, itu hukumnya masih sunnah, belum ketetapan hukum wajib. Tapi kalau sudah dikeluarkan ya udah selesai. Nanti ketika ghurub apakah mengeluarkan lagi atau tidak? Tidak, kalau sudah gugur kewajibannya. Dengan tekanan ghurubis syamsi ini, saya ulangi lagi tadi, ketika ada orang yang meninggal ba'dal ghurub sama qoblal ghurub, nah ini berbeda. Kalau ada orang yang meninggal qoblal ghurub, artinya belum masuk ambles srengenge, tenggelamnya matahari, berarti dia tidak kewajiban zakat fitrah. Tapi kalau dikeluarkan ya malah lebih bagusnya ketika dikeluarkan walaupun dia sudah meninggal sebelum ghurub seperti itu. Saya kira untuk pembahasan zakat fitrah bisa kita komunikasikan lagi, Mas Sofi. Baik, terima kasih untuk Ustadz Sutrisno LC. Dan untuk Kadem Trapas sore hari ini, monggo silahkan yang ingin bergabung memberikan pertanyaan atau mungkin ada permasalahan seputaran zakat yang ingin Anda sampaikan di sore hari ini, bisa melalui nomor-nomor kami Trapas di SMS dan WhatsApp 085277999101, juga telepon di 0295385877. Untuk beberapa pertanyaan dari beberapa pendengar ini Ustadz yang sudah masuk, ada dari Bupor. Assalamualaikum Mas Ovi dan Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Di lingkungan saya, anak-anak sekolah ini biasanya ditarik zakat di sekolahan. Nah, bolehkah seperti itu? Atau mungkin setelah zakat di sekolahan itu
orang tua juga masih mengeluarkan zakat untuk lingkungan. Terima kasih dari Bu Pur. Ya, untuk zakat yang diberikan di sekolah atau di madrasah yang memang dikoordinasi oleh guru-guru yang ada di sekitar situ, maka hukum mengeluarkan zakat itu sudah sah ya. Kalau memang penerimanya jelas di situ al-mustahiqun dari samaniyah itu. Nah, nanti bisa dikasihkan kepada fuqara wal masakin secara langsung, nanti dikasihkan di sekitar sekolahan. Biasanya kan memang anak-anak sekolah itu kan dikoordinir sama gurunya, nanti biar jadi satu, kemudian diberikan pada orang miskin yang ada di sekitar sekolah itu. Maka zakatnya itu sudah sah, boleh. Orang tua tidak usah mengeluarkan zakat lagi, tidak apa-apa. Seperti itu. Boleh ya Ustadz ya? Iya, boleh. Nah ini karena memang di sekolah-sekolahan juga, bahkan di daerah saya juga seperti itu. Dan katakanlah kadang juga tembungnya latihan, atau kadang tembungnya juga biar peduli dengan lingkungan sekolahan. Dan tentu banyak itikat baik di dalamnya begitu Ustadz. Dan untuk Kadem Trapas yang juga sudah menyapa sore hari ini juga nampaknya juga menyambung dari pembahasan tadi Ustadz, yang ada satu pendapat yang memperbolehkan zakat fitrah dengan uang. Nah ini dari Mbak Lis juga mempertanyakan seperti itu, bolehkah zakat fitrah dengan uang? Monggo silakan Ustadz. Ya, kalau kita mengikuti jalur yang pertama ya, kita Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki, ini mengambil dalam satu hadis, kunna nukhrijuha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ta'aman min ta'amin wa kana ta'amuna atamar wasyair wazabib. Mana zaman Nabi itu memang ketika mengeluarkan zakat, ya zakatnya apa yang dia makan. Ketika makan beras, maka yang dikeluarkan beras. Makan gandum, yang dikeluarkan gandum. Sehingga Imam Syafi'i jelas mengikuti jalur ini. Akan tetapi ulama-ulama mu'asyarah, ulama sekarang mempertimbangkan akan keadaan saat ini yang lebih yang lebih bermanfaat untuk fuqara wal masakin. Kalau kita kasih beras semua banyak sekali, tapi lebih manfaat adalah qimah, sehingga diperbolehkan menggunakan ketika kita mengeluarkan zakat, menggunakan qimah atau uang. Ayakuna al mustahiqun lizakati tolabu minhu i'ta'il qimati. Bahkan kebanyakan dari al mustahiqun ketika diberikan qimah itu lebih anfa, walikauniha anfa'u. Karena lebih manfaat untuk dibelanjakan bagi orang fakir atau masakin ya. Dan juga ada satu, ini yang digelontorkan oleh para ulama sekarang yang melihat keadaan ya, seperti Anil Husain qala la ba'sa an tu'tiyal darahim fi shadaqatil fitri, sehingga ada memberikan dirham, uang untuk shadaqah fitri atau zakat fitri, maka diperbolehkan seperti itu Ustaz. Iya, dan tapi kalau di kampung ini belum kelaku Ustadz, karena memang kalau dinilai dengan beras katakanlah seperti itu untuk 2,5 kilogram juga paling diuangkan berapa begitu Ustadz? Dan itu akan jadi perbincangan di kampung. Ya itu memang di kampung masih memegang erat budaya ini, memang ya bagus sekali ya. Yang kalau kita memegang dakwahnya dari Imam Syafi'i yang mengikuti ketika kunna nukhrijuha ala ahdi Rasulullah ta'aman min ta'amin tadi ya, itu ya bagus sekali ketika mengeluarkan zakat pakai beras itu sangat dianjurkan sekali, memang harus seperti itu. Tapi kalau kok ada yang memakai uang pun itu terus jawabannya tidak sah, enggak, tapi ada yang memperbolehkan untuk mempermudah cara mengeluarkan zakat. Sehingga kalau memakai beras yang lebih utama, yang contohnya yang lebih utama tetap memakai so'an min ta'amin, tetap menggunakan bahan kutibalatihi, itu bahan pikuatan yang memang digunakan untuk makan sehari-hari. Ya afdoliyahnya di situ.
Lagi-lagi tergantung daerah begitu Ustaz ya. Iya, Kalau memang di bisa. daerah itu katakanlah di suatu perkotaan yang barangkali untuk membeli beras pun juga malas-malesan dan adanya uang terus dicongke uangnya itu juga ndak apa-apa Ustaz ya. Titik tekannya di situ berarti. Iya, benar. Iya. Saya garis bawahi lagi Iya. tadi, memang kalau gitu Bapak Ibu, uang saja sekarang, bukan begitu. Nah, Maksudnya kita membuat satu hukum, artinya menggunakan hukum dari dawuhnya para ulama-ulama sekarang, juga memperbolehkan, bukan kok menganjurkan pakai uang, tidak. Nah, tapi yang pokok adalah kita menggunakan kutibalatihi, bahan pikuatan itu. Tapi kalau ada yang menggunakan uang, kita pun tidak langsung menghukumi itu tidak boleh, tapi ada yang memperbolehkan seperti itu. Iya, luar biasa pertanyaan juga dari Bulis tadi yang juga membuka wawasan kita. Untuk yang juga sudah hadir, ini dari Mas Ali. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Saya anak laki-laki, bolehkah zakat fitrah kepada ibu sendiri? Terima kasih. Untuk yang diberikan zakat, yang diberikan zakat ini adalah kita kembali pada asnaf 8 pertama itu. Kembali kepada ibu ini, kembalinya masuk yang mana? Fuqara wal masakin wal amilin wal mu'alafah qulubuhum. Tapi yang ditekankan, ketika orang yang dinafakoi terus kita berikan zakat itu kepada orang yang kita nafakoi, maka tidak diperbolehkan. Orang yang dinafakoi, kita memberikan zakat kepada anak atau istri yang kita nafakoi, nah itu yang tidak diperbolehkan. Untuk ibu, wah ini yang sedikit belum bisa mengklirkan ya, kalau yang ibu itu masuk yang dinafakoi atau tidak, karena masih bagian dari kerabat. Hasilnya yang kerabat itu kan lebih baik asal tidak dinafakoi, kategorinya itu. Kalau yang dinafakoi terus zakatnya diberikan kepada orang itu, maka tidak boleh. Sehingga ketika ada orang memberikan zakat kepada saudaranya, tetangganya, itu bahkan masih saudara atau masih kerabat, itu boleh-boleh saja karena dia tidak orang yang dinafakoi. Nah, saya kira itu untuk yang ibu, mohon maaf ini masih dalam pertanyaan, sehingga masuk kategori orang yang dinafakoi atau tidak. Kalau kita melihat anak, dia kan tidak menafakoi ibu, maka diperbolehkan memberikan zakat kepada ibu. Barangkali sudah dipisah begitu rumahnya dan tentu juga tidak dinafakoi seperti itu. Nah, itu yang menjadi garis bawah ketika ibu itu tidak, kadang kan orang tua sudah tidak bisa apa-apa, sehingga anak itu yang menghidupi, bukan menghidupi tapi memberi memberi rezeki, memberi nafkah setiap hari kepada ibu, sehingga tanggungan dari ibu itu adalah anaklah yang menanggung. Nah, ketika anak yang menanggung, maka anak ini tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada si ibu, kecuali dia sudah pisah, beda dengan tanggungannya, maka dia diperbolehkan untuk memberikan kepada ibu. Iya. Terima kasih Mas Ali, pertanyaannya ini yang juga sedikit dalam ini ya. Mohon maaf Mas Ali, ini masih raba-raba tadi. Tapi intinya begini tadi, saya ulang lagi biar nanti tidak salah paham. Ketika zakat itu boleh diberikan kepada siapapun, yang paling dekat malah lebih bagus, artinya kerabat, asal dia tidak orang yang dinafakoi. Seperti itu garis besarnya. Sehingga ketika sudah pisah sama orang tua dan orang tua itu memang tidak bagian nafkah dari kita, itu diperbolehkan untuk diberikan zakat. Ya, ini menyambung Ustaz, kerabat yang rumahnya cukup jauh dan mereka katakanlah kurang mampu dalam hal finansial dan juga masuk dalam asnaf 8 itu tadi. Jika katakanlah dibandingkan dengan
tetangga yang juga kurang mampu begitu, tetangga dekat kurang mampu. Nah ini kita ini lebih utama mengeluarkan zakat kepada kerabat kita yang jauh itu atau kepada tetangga kita, Ustadz? Itu kan sifatnya afdoliyah ya, Iya. keutamaan. Memang yang pertama memang yang lebih diberikan kepada pihak keluarga. Itu memang lebih utama yang membutuhkan, sangat membutuhkan. Kalau orang di sekitar kita yang sangat membutuhkan, itu pun ya lebih utama juga. Tapi ya kita bisa membagilah. Kalau kita dahulukan yang keluarga, monggo, asal di situ tidak ada fitnah. Karena Betul. ketika kita mengeluarkan zakat untuk kerabat yang jauh, sehingga yang di sekitar kita nanti timbul ada fitnah, nah kita usahakan yang di sekitar kita saja. Toh nantinya yang dia saudara kita yang ada di jauh Juga itu pun mendapat nanti zakat mendapat gitu ya, zakat Ustadz? dari yang lain, seperti itu. Ya, terima kasih untuk juga yang sudah hadir. Ini ada dari Mas Hashim. Assalamualaikum Mas Ovi dan Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sekarang ini ada banyak aplikasi atau lembaga yang menggembor-gemborkan zakat. Nah, bolehkah kita menyalurkan melalui aplikasi semacam itu sementara kita tidak tahu mustahiknya? Kalau untuk aplikasi itu rata-rata zakatnya di situ memang zakat mal ya, rata-rata zakat mal. Beda zakat mal dengan zakat fitrah. Zakat mal dengan fitrah itu memang ada sedikit ada perbedaan, walaupun yang diberikan memang harus asnaf 8 ini. Tapi kalau zakat fitrah ya mungkin kita lebih angfa'nya ya, memang harus, karena yang ada di sekitar kita itu yang lebih utama untuk diberikan. Kalau masalah zakat mal, monggo nantinya bisa yang lewat aplikasi, itu juga nggak masalah. Tapi kalau yang zakat fitrah diusahakan, karena yang membutuhkan di sekitar kita saat itu pas yaumil id memang di sekitar kita, maka kita berikan yang ada di sekitar kita. Langsung kita berikan malah lebih utama daripada kita titipkan yang numpuk-numpuk banyak. Lebih tasyarufnya lebih terkena ketika mengasihkan ke orang yang membutuhkan. Iya, untuk Mas Hasim terima kasih untuk pertanyaannya. Dan juga ini satu pertanyaan juga dari Mbah Pur. Selamat sore Sugeng Sonten Ustadz, jika di suatu daerah banyak orang yang miskin, wah ini sudah dibahas sebenarnya tadi, sementara saudara kita yang di daerah lain agak jauh tidak mampu atau miskin, mana yang lebih utama? Oke, terima kasih, ini sudah kami bahas ya Mbah Pur. Ada juga yang sudah masuk di telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Pak dari di Rembang. Pak Dari di Rembang. Iya. Nggih, pripun Pak? Ini Pak Ustadz, saya di Sumatera. Waktu dulu panen kacang ya, itu harus menjakati. Panen jagung harus menjakati. Panen padi harus menjakati. Jadi katanya zakat itu kan 2,5%. Jadi per 1 jutanya dikenakan 25.000. Nah itu katanya harus dimasukkan di kas masjid. Nah itu waktu dulu. Yang sekarang ini sawit penghasilan saya. Makanya sawit itu 1 bulan 2 kali. Nah itu per 1 jutanya 25.000. Itu sih nggak masalah. Cuman sebenarnya seharusnya bagaimana? Begitu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tembungnya mengeluarkan zakat dimasukkan ke kas masjid. Nah, titik poinnya di situ saya bisa menangkap, Ustaz. Oh iya, untuk Bapak yang ada di Sumatera tadi ya. Di Rembang ya, Rembang pas di Sumatera kemarin. Iya, dan ada di Sumatera. Ketika mengeluarkan zakat itu diharuskan dimasukkan ke kas masjid ya, tidak seperti itulah. Yang namanya zakat itu ya diberikan kepada asnaf 8 itu. Kalau diberikan ke masjid itu pun walaupun nanti ada yang memperbolehkan dalam artian ketika untuk kemaslahatan yang ada di masjid, tapi itu tidak harus kewajiban diberikan ke situ. Boleh diberikan di seharinya pas panen di sana, pas di Jawa diberikan di sini.
ya itu juga bermanfaat. Dan untuk nisabnya tadi, ketika memang sudah ada satu nisab, sudah satu haul, maka memang kewajiban mengeluarkan zakat 2,5%. Itu benar tadi yang Bapak sampaikan, ketika sudah mencapai hitungan per 1 juta, kalau seandainya 1 juta dikalikan semuanya itu ya 2,5%-nya itu berapa, monggo dikeluarkan dimanapun boleh, tapi tidak ada kewajiban harus mengeluarkan di kas masjid. Titik poinnya di situ, karena nanti kalau harus di kas masjid itu ya itu sama artinya satu pemaksaan, memang harus di situ. Tapi boleh seandainya di Rembang mengeluarkan zakat atas nama panen yang ada di sana juga diperbolehkan. Oke, mudah-mudahan juga puas Pak Jari untuk jawabannya. Ada juga yang menyusul di ujung telepon ternyata, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang tadi ini, Oh iya, maksudnya supaya jelas gitu. iya Itu gimana Pak? setiap panen Pak Ustadz. Jadi kita panen sawit ini 1 bulan kan 2 kali. Nah itu setiap kita jual itu harus menjakati. Itu maksud saya. Oh Itu gitu. lurus apa enggak? Ji. Begitu aja. Ya itu Assalamualaikum. artinya begini, ketika sudah panen, tapi sebenarnya kan memang hitungannya dalam satu tahun ya, dalam 1 tahun Bapak bukan langsung setiap panen. Tapi kan ketika dikumpulkan menjadi satu, itu pun nanti pengeluarannya juga sama. Artinya memang ketika akhir 1 haul itu sudah mencapai 1 nisabnya, tapi kan ketika dikumpulkan menjadi satu, itu pun nantinya akan pengeluarnya juga 2,5%-nya sama. Karena kadang juga berlaku, barangkali Ustadz juga pernah mendengar jimpitan, Ustadz. Kalau setiap panen biasanya, kalau di kampung saya ada seperti Ustadz. Oh iya. Setiap panen nanti jimpitan dikumpulkan untuk kas warga, untuk kas desa. Ada juga seperti itu, Ustadz. Itu kan bagian dari sedekah ya, Nah, tidak bagian dari zakat. Bukan zakat. Iya, jimpitan kan mengambil sebagian dari panennya gitu ya. Atau setiap, bahkan ada yang jimpitan Sudah disepakati berapa ribu begitu Ustadz misalnya. Tapi itu kan masuknya adalah sedekah untuk penghasilan. Iya, mohon maaf juga untuk Mitra Pas karena waktu kita terbatas. Tinggal setengah menit saja Ustadz. Monggo silahkan untuk memberikan kesimpulan di sore hari ini. Terima kasih untuk pembahasan zakat fitrah ini. Mudah-mudahan kita berharap ya atas kekhilafan kita juga dalam pembahasan ini. Saya pribadi juga minta maaf, dan mudah-mudahan berkah manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mitra Pas, demikian akhir dari perjumpaan kita di sore hari ini dalam kajian Kitab Fikih Fathul Qorib. Jumpa lagi di kajian edisi berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lainnya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang baik dan kurang berkenan. Ovi pamit, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.